teman-teman bisa melihat di sebelah kanan ada Istana Selindung Bulan dengan kendaraan odong-odong sebagai kendaraan pendukung pariwisata. Di depan Istana Basa Pagaruyung terdapat sebuah rangkiang yang dinamakan rangkiang patah 9. Yang pertama adalah tabuh Mambang di Awan. Tabuh ini berfungsi untuk menyampaikan pengumuman dan pemberitahuan mengenai berita gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, atau dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini kita akan mencoba mengunjungi sebuah istana, yaitu Istana Basa Pagaruyung. Dan kita akan mencoba mengulas secara singkat mengenai istana tersebut. Kita lagi berada di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Hari ini cuaca cukup cerah. Sebelum Istana Basa Pagaruyung ada sebuah istana, yaitu Istana Selindung Bulan. Dan teman-teman bisa melihat di sebelah kanan ada Istana Selindung Bulan dengan kendaraan odong-odong sebagai kendaraan pendukung pariwisata. Dan Istana Selindung Bulan tidak begitu jauh jaraknya dengan Istana Basa Pagaruyung. Dan kita udah sampai di komplek Istana Basa Pagaruyung yang beralamat di Jalan Sultan Alam Bagagarsah, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Area parkir di sini cukup luas dengan bisa menampung banyak kendaraan. Sedangkan di halaman Istana Basa Pagaruyung ada beberapa kendaraan untuk bermain anak-anak dengan halaman yang cukup luas dan penataan yang apik dan asri. Sedangkan di depan kita ada sebuah denah Istana Basa Pagaruyung dan kita akan mencoba membahas berdasarkan denah ini. Di depan Istana Basa Pagaruyung terdapat sebuah rangkiang yang dinamakan rangkiang patah 9. Rangkiang ini ada beberapa berdasarkan fungsinya, seperti untuk kegiatan sosial, untuk membangun negari, untuk cadang makanan,
Sedangkan di Istana Basau Pagaruyung, semua rangkaian disatukan rancang bangunannya, dinamakan dengan rangkaian Patah Sembilan. Dan kita sekarang menuju ke ujung sana. Di sini ada sebuah monumen Monumen Sultan Alam Bagagarsah, yaitu raja terakhir Kerajaan Pagaruyung. Di samping Istana Basau Pagaruyung terdapat 2 buah beduk atau tabuh. Dinamakan tabuh larangan. Tabuh ini terdiri dari 2 berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah tabuh mambang di awan. Tabuh ini berfungsi untuk menyampaikan pengumuman dan pemberitahuan mengenai berita gembira. Sedangkan tabuh yang satu lagi yaitu tabuh manggaga bumi, yaitu untuk menyampaikan pengumuman dan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang besar seperti bencana alam, kebakaran, tanah longsor, dan lain-lain. Dan juga ada sebuah surau. Istana Basau Pagaruyung ini sendiri adalah replika bangunan yang aslinya pada tahun 1804 mengalami kebakaran dan dibangun kembali pada tahun 1976. Dan bangunan replika tersebut terbakar pada tahun 2007. Dibangun kembali dan diresmikan pada tahun 2013. Istana Basau Pagaruyung memiliki 72 tonggak dan 11 gonjong. Dan di sini teman-teman juga bisa menyewa pakaian adat untuk dokumentasi atau berfoto ala-ala pengantin Minang. Istana ini sendiri terdiri dari 3 lantai.
Sekarang kita akan naik ke lantai 2. Lantai 2 ini namanya Anjuang Paranginan, yang berfungsi sebagai tempat putri raja yang belum menikah atau gadis pingitan. Dan ini adalah pemandangan dari lantai 2. Dan di sebelah kiri ada bangunan yang berkubah putih, itu adalah Masjid Nurul Amin yang berada dekat dengan kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Tanah Datar seperti kantor bupati dan lain-lain. Sekarang kita akan naik ke lantai 3. Lantai 3 ini disebut dengan Mahligai yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat kebesaran raja. Sekarang kita menuju keluar. Akses keluar dari Istana Basa Pagaruyung ini ada di bagian belakang. Dan di bagian belakang ini ada beberapa spot yang bisa teman-teman kunjungi. Seperti ada kolam ikan dan teman-teman juga bisa memberi pakan ikan.
Ini akses jalan keluar. Sebelum kita menuju keluar, kita akan ke belakang. Ada beberapa bangunan lagi seperti ballroom atau rumah gadang Bodi Caniago, dan rumah gadang Koto Piliang yang Ba Anjuang itu. Sedangkan di ujung sana ada sebuah surau. Sekarang kita udah menuju keluar, dan di lorong sepanjang akses keluar ini teman-teman bisa membeli souvenir atau oleh-oleh makanan. Dan ketika kita berkunjung di sini, banyak didominasi wisatawan dari negara tetangga atau negara jiran kita seperti negara Malaysia. Dan kita udah sampai di area parkir lagi. Dan dari area parkir ini kita sudahi bahasan kita kali ini, dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.